Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 87, Perawatan Terbaik. Denny duduk di dalam apartemennya, kesal dan frustasi. Hari ini benar-benar tidak beruntung baginya. Mobilnya tiba-tiba bocor dan mogok saat dia hendak mengejar Isabel. Bahkan montir yang biasanya dia andalkan tidak menjawab panggilannya. Denny menghentikan taksi dengan niat untuk mengambil salah satu mobilnya dari showroom. Namun tanpa sengaja menabrak seorang nenek tua yang sedang berjalan di depannya. Akibatnya, Denny harus mendengarkan omelan dari keluarga nenek tersebut. Charlie, Arga, dan semua teman Denny seolah-olah menjadi tuli. Tidak ada yang merespons panggilannya. Akhirnya, Denny memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Dalam keputusannya, dia pergi ke kamar yang sebelumnya ditempati oleh Isabel dan Tias, berharap aroma Isabel yang tersisa dapat sedikit meredakan kegelisahannya. Apapun yang terjadi, dia tahu dia harus meminta maaf pada gadis itu. Denny merasa menyesal karena telah lebih mempercayai omongan orang asing daripada Isabel yang telah tinggal bersamanya selama beberapa hari. Isabel telah merawatnya dengan baik, seperti seorang istri yang mengurus suaminya. "Mama, jangan biarkan dia pergi dari hidupku. Maafkan aku karena belum bisa berubah menjadi lebih baik. Jangan benci aku karena aku dan dia ternyata sama saja." Denny berbicara sambil menatap gambar di atas tempat tidurnya. Denny merasa menyesal karena telah menjelma menjadi pria yang mirip dengan ayahnya, yang tidak pernah menghargai wanita yang mencintainya dengan tulus. Karena hal ini, Denny tidak ingin bertemu dengan ayahnya, yang bahkan sudah lupa akan ibunya. Ayahnya dengan mudah mendapatkan pengganti wanita saat Denny masih berduka. Meskipun Denny telah mencoba menghubungi Isabel berkali-kali, nomornya tetap tidak aktif, dan pesan-pesan yang dia kirim belum pernah dibaca. Akhirnya, Denny menutup matanya dengan ponsel yang masih berada di tangannya dan tanpa sadar tertidur di tempat tidur yang biasanya ditempati oleh Isabel. Dia tidak tahu bahwa Charlie saat ini sibuk mengurus pemindahan perawatan adik Isabel. Mereka membawa Adit ke rumah sakit terbaik di ibu kota karena kondisinya tidak memungkinkan untuk perawatan di luar negeri. Charlie telah mencari dokter terbaik untuk merawatnya. Dan dia juga bertemu dengan calon istri sahabatnya karena malam itu dia terlibat langsung dalam urusan perawatan Adit. Menurutnya, tempat terbaik untuk bersembunyi adalah tempat yang paling dekat. Charlie dengan teliti mengurus semuanya, karena Nyonya mudah memerintahkannya dan setiap kesalahan dapat mengancam nyawanya. Hari ini adalah hari operasi adik Isabel, dan Isabel sangat bersyukur karena telah mengenal orang-orang baik seperti Anjani dan Arga. Berkat bantuan mereka, adiknya mendapat perawatan dari dokter terbaik. Isabel menunggu sendirian di rumah sakit ini, meskipun pamannya telah memaksa untuk ikut ke ibu kota. Tapi Isabel menolak, karena dia tahu bahwa keluarga pamannya juga memiliki tanggung jawabnya sendiri yang harus diurus. Meskipun begitu, di sudut hatinya, Isabel merindukan pria yang telah baik padanya dan memperkenalkannya pada perasaan yang disebut cinta. Sejak kejadian di kantor pada siang hari itu, Isabel menjauhkan pikirannya dari harapan untuk hidup bersama Denny. Dia merasa tidak sanggup menghadapi sisi gelap dalam diri pria tersebut. Setiap kali ia mengenangnya, hatinya terasa sangat sakit. Namun, dia mencoba tetap bersikap optimis. Semua yang dia alami akan membuatnya menjadi seorang wanita yang lebih kuat. Isabel, suara berat yang membangunkannya dari lamunannya membuat Isabel tersenyum. Pria yang datang ke kamar rawat adiknya adalah Kak Charlie, orang yang semalam telah membantu merawatnya dan adiknya, bahkan menggunakan helikopter untuk membawa Adit ke sini. Kak Charlie, Charlie mendekati Adit yang masih tidak sadarkan diri, dan ia dengan lembut mengelus dahi adik Isabel itu. "Jam berapa operasinya?" tanya Charlie. "Sebentar lagi, Kak," jawab Isabel. "Kau sudah makan?" tanya Charlie yang mengkhawatirkan Isabel karena keadaannya yang lemah. Isabel mengangguk sambil tersenyum. Meskipun sering terkesan arogan dan tajam dalam perkataannya, Isabel merasakan bahwa Charlie adalah seorang pria yang hangat. Pria itu sangat perhatian terhadap setiap detail.
Kau tidak pandai berbohong, ujar Charlie. Tapi Isabel tidak bisa makan kalau Adit masih dalam keadaan seperti itu, jawab Isabel. Kau menjaganya sendiri di sini. Jika kau tumbang, kau pikir siapa lagi yang bisa menjaga adikmu? Ujar Charlie. Isabel menundukkan kepala. Air mata mulai menetes. Charlie merasa bersalah atas kata-katanya yang tajam. Dia merasa bersalah karena seringkali bicaranya menyakitkan. Maafkan kakak, tapi jangan menangis. Aku tidak suka melihat wanita menangis di depanku, kata Charlie. Tidak lama kemudian, beberapa perawat membawa Adit menuju ruang operasi. Charlie memutuskan untuk tetap menemani Isabel, merasa bahwa gadis itu membutuhkan seseorang di sampingnya. Situasi ini pasti sangat berat bagi Isabel, terutama karena usianya yang masih muda. Operasinya pasti masih lama. Ayo, kakak temani kamu makan dulu di kantin, ajak Charlie. Tapi, jangan membantah. Bele, setidaknya isi perutmu agar kau tidak sakit, kata Charlie yang langsung memotong perkataan Isabel. Iya, mereka akhirnya pergi ke kantin rumah sakit untuk makan sesuatu. Setelah makan sepotong kue dan minum segelas teh hangat, mereka kembali ke depan ruang operasi. Kakak lagi tidak sibuk, tanya Isabel. Tidak. Apa aku merepotkanmu? Tanya Isabel lagi. Sedikit. Charlie ingin tertawa melihat bibir gadis itu sudah mengerucut. Tidak heran Denny tergila-gila dengan gadis yang ada di sampingnya. Gadis itu benar-benar masih polos, seperti batu permata yang belum diasah. Saat seperti ini, apa kau merindukannya? Tanya Charlie. Siapa? Isabel bertanya. Cek, calon suamimu, jawab Charlie. Dia terlalu tinggi, Kak. Aku tidak bisa menggapainya. Suatu saat, Kak Denny pasti bisa mendapatkan wanita yang terbaik, karena dia juga orang yang baik, kata Isabel sambil tersenyum. Dia sudah menyakitimu, ujar Charlie. Ini cuma luka kecil. Seiring berjalannya waktu pasti akan sembuh, ucap Isabel. Isabel menahan air mata yang kembali menggenang di sudut matanya. Dia tidak bisa menyembunyikan bahwa hatinya masih sakit ketika mengingat perlakuan Denny padanya. Denny adalah pria yang baik. Cintanya padamu membuat pikirannya menjadi gila hingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia pasti menyesal telah menyakitimu, kata Charlie. Bagiku, cinta adalah hubungan kepercayaan, Kak. Dari awal, aku sadar hubungan ini terlalu cepat untuk kami. Siap atau tidak, cepat atau lambat, semua ini pasti terjadi, kata Isabel dengan pikirannya yang sudah dewasa. Walaupun masih lugu, Isabel adalah gadis yang kuat, pantang menyerah, dan selalu berpikiran positif. Charlie bisa melihat bahwa tidak ada dendam atau sakit hati di hati gadis itu, meskipun sahabatnya telah sangat menyakitinya. Sementara itu, Denny sekali lagi merasa kecewa karena mengetahui bahwa Isabel dan adiknya telah pergi untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Bahkan pamannya pun tidak mengetahui di rumah sakit mana Isabel telah memindahkan perawatan adiknya. Pikirannya kacau saat ini, dan dia tidak bisa membayangkan Isabel menghadapi semua ini sendirian. Uang 100 juta yang dia pinjamkan pun tidak dibawa oleh Isabel, padahal biaya perawatan adiknya pasti sangat mahal. Di saat Isabel membutuhkan dukungannya, dia malah melemparnya jauh. Denny telah berteriak dan memukul setir mobilnya berkali-kali karena kecewa pada dirinya sendiri. Dia merindukan Isabel, dan jika saja dia tahu keberadaannya, dia pasti akan berlari dan memeluknya. Namun, Denny tahu bahwa mungkin Tuhan sedang menghukumnya. Rasa sakit yang dia rasakan saat ini tidak sebanding dengan rasa sakit yang telah dia berikan pada gadis yang sangat ia cintai.